Halo, halo, halo. Selamat bergabung pada Scrim Match pada malam hari ini yang mempertemukan antara teman-teman dari tim 4M melawan teman-teman dari tim Excalibur ya. Tentunya ini pertarungan yang bakal seru ya terjadi untuk pada malam hari ini ya. Excalibur ini tim yang baru pertama kali ya aku lihat kayaknya orang-orangnya. Sementara kalau untuk dari teman-teman tim 4M tentunya kita tahu ya diisi oleh teman-teman kita, ada Zawi, ada Dandi, ada Kingler ya, Kaizep dan juga Ahmed yang tentunya akan melakukan sebuah band terlebih dahulu. Dengan kita lihat udah ada 2 hero yang sudah berhasil ya untuk mereka amankan di game kali ini. Ada hero macam kayak Fanny dan juga YSS ya di game kali ini. Dulu SK katanya. Waduh, SK bentar. Secret Key kah? Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Halo semuanya. Ada Fenrir ya, ada Mal. Ini lagi Scrim Match, jadinya ini kita hanya best of 3 aja permainannya. Itu mau Omni katanya. Iya, aku taunya itu SK ya, SK yang pernah Scrim. Oh, I see. Suara merdu dari I see. Yang waktu itu sempat Bang Z bikin VT kan ya. Wah, ternyata ini kali kedua mereka main di sini ya. Wah, kalau nggak salah dulu skornya 2-1 ya. Pedangku iya gak sih? Seperti angin lupa aku. daun. Kalau nggak salah hasilnya waktu itu 2-1 gak sih? Nah, rematch ya. Wah, ini pertandingan kedua mereka ya. Kita akan lihat saja apakah dengan drop pick yang kini akan dilakukan buat Excalibur punya kesempatan untuk bisa memenangkan poin pertama mereka. Tentunya dengan evaluasi yang harusnya ada ya untuk tim mereka. Mereka harusnya udah tahu sih ada beberapa mungkin RR yang bisa dijadiin sebuah band ya, karena udah sempat waktu itu main ya di sini ya. Sebentar kalau kita lihat dari teman-teman tim 4M. Wah, ini Kingler udah biasa pakai Claude ya. Ini bukan hanya terkenal di 4M juga ya, tapi si Kingler ini memang sudah terlihat ya, memang permainan Claude-nya bagus banget dari zaman-zaman BSP ya. Terus squad dia kalau nggak salah 2 tim sebelum 4M ini berarti ya, 2 atau 3 gitu guys. Rantai ini tidak hanya Ini gacor banget ya si Kingler ini guys. Berbahagialah, saya belum ikut di 4M katanya Jun. Oh, iya ya, Jun nggak ikutan ya. Jun dari Jobu, iya aku tahu itu biasanya juga jungler ya. Berapa satu match? Satu matchnya kalau kostum biasa 4.000 guys. Sebenarnya ini lagi Scrim Match ya teman-teman ya. Jadinya kita fokus buat pertarungan antara 4M melawan teman-teman dari tim Excalibur terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini mereka tentunya akan mengamankan hero-hero power mereka. Cuman Khalid diambil. Zawi biasanya pakai Khalid juga nih guys. Ternyata harus diambil ya. Masih ada opsi lain, Chow mungkin. Di saat Kaizep sepertinya bakal bermain di arah tengah ya, menjadi mid laner untuk pasukan dari tim 4 Minute tentunya. Excalibur harus berhati-hati dengan Gatot yang ternyata kini dijadikan sebuah pilihan. Kaizep akan mencoba untuk membawa pick terakhir untuk pasukan dari tim 4M dengan adanya ODT. Wah, ODT sih damage-nya besar, burst damage-nya, cuman masalahnya kadang suka sulit untuk escape ya. Dan ini harusnya jadi peluang buat Excalibur kalau misalnya mereka ngamanin hero-hero macam kayak Hayabusa, kayak Khalid ya, yang bisa masuk ke bagian dalam dan bisa memporak-porandakan ya sebuah buff dari pasukan tim lawan. Juga bisa di pressure sih dengan ada Khalid guys. Oke, kita akan langsung masuk saja untuk game pertama 4 Minute melawan teman-teman dari tim Excalibur. Di match yang kali ini kita lihat siapa yang akan berhasil memenangkan pertandingannya. Wah, mantap. Udah ada skin kerennya semua ini ya. Skinnya udah keren-keren semua ini. Udah kayak RT ini. Gacor sekali ini ya.
Oke. Sudah mulai 100% dan welcome to Land of Dawn ya. Kita akan langsung menyambut pertarungan antara kedua tim. Welcome to Land of Dawn. Ada Zowie. Kita lihat dengan memakai hero Gatot kali ini. Berada di posisi XP. Tentunya role favorit dari seorang Zowie. Berhadapan dengan siapa nih? Cici kah? Dari seorang Novoselic yang lebih memilih untuk bisa membantu satu pengambilan ke arah sebuah rest buff terlebih dahulu. Dengan purple yang akan mencoba didapatkan tentunya oleh seorang Always Mail ke arah sebuah rest buff yang juga kini bakal mencoba didapatkan. Kita penyerangan tipis-tipis dilakukan seorang Yura. Apakah bakal dijadikan opsi utama untuk bisa terkena sebuah first bolt di sana? Masih berhasil kabur, tapi memang harus melepaskan sebuah flicker untuk bisa selamat di game kali ini. Harus lebih berhati-hati Yura untuk bisa membuka penyerangannya. Apalagi tentunya opsi yang terbaik harusnya dari seorang Khalid adalah bisa memberikan sebuah pressure ya ke arah jungler dari pasukan tim lawan. Tapi Zowie juga nggak bisa memasakkan, harus pulang duluan. Recall harus dilakukan dan King Lear kita lihat dari segi permainan yang akan dilakukan di area atas sana ya. Mencoba untuk melakukan tembakan tipis-tipis tapi kini harus terjebak. Mencoba membuka battle leader ini untuk bisa selamat. Tapi sebuah first bolt berhasil dimanfaatkan. Dengan sumbangnya seorang Yura dan point kill bersama pun berhasil terjadi. Seorang KZ pun juga berhasil membuka sebuah point kill. Dua orang pemain atau dua member dari pasukan tim Excalibur pun harus terkena eliminasi. Dan backupan pun juga kini akan terjadi arah seorang Always Mail yang kini akankah mencoba untuk dilukai. Times of Blade dilakukan langsung. Ahmed mencoba untuk mendekat bersama dengan seorang Dandi yang juga kini mencoba membuka sebuah pukulannya untuk bisa membuka sebuah pengambil kesan Kyle Bay. Dan kita lihat di area tengah Yura masih menjaga juga sebuah area di sana. Masih bakal mencoba untuk membackup ya posisi untuk seorang Prince sehingga nantinya Prince bisa memudahkan langkahnya. Mungkin bisa memberikan rotasi ke arah lain. Namun Novoselic juga dipersulit untuk bisa membawa sebuah pengambilan ke arah creep. Yura bahkan harus turun memberikan sebuah cover dengan kita lihat ada seorang Kaizep yang lebih dulu ya. Ternyata untuk bisa menemani seorang Zowie agar bisa siap nantinya mengambil ke arah sebuah turtle-nya di game kali ini. Kita lihat turtle yang pertama. Siapakah yang akan berhasil dapatkan dengan tentunya serangan yang harus dilakukan oleh seorang Always Mail. Mencoba memastikan bahwa pengambilan ke arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita lihat retributionnya, siapa yang cukup gacor untuk bisa dimanfaatkan. Namun belum ada pergerakan terlebih dahulu. Masih dengan mencoba memancing-mancing saja dari kedua tim. Dengan seorang Yura yang kini juga akan mencoba membuka satu bawar langsung. Avatar Guardian langsung terjadi, terkonek langsung ada orang pemain. Times of Blade pun digunakan. Dengan kita lihat ada satu pengambilan taman yang juga berhasil dilakukan. Seorang Novoselic pun terkena sebuah double kill di sana. Kaizep menjadi bintang meskipun harus terkena sebuah shutdown dan Resistance Storm. Blunder sebenarnya dari pasukan tim 4M pun harus terjadi. Bahkan kita lihat seorang Killer pun juga akan dijadikan opsi. Padahal tadi udah cukup baik ya dari segi pengambilan ke arah turtle-nya ya. Cuman masalahnya mereka harus lihat bahwa teman-teman dari tim Excalibur pun juga cukup siap untuk bisa memberikan cover ke arah lainnya ya. Jadi ternyata mereka kurang orang pemain untuk bisa memberikan keterlibatan dari segi war. Dan saat yang teman-teman dari tim 4M pengen escape ya, mereka malah sulit untuk bisa kabur karena langsung diamankan oleh 2 bahkan 3 orang pemain dari Excalibur ya, yang ternyata mencoba untuk muncul langsung di area tengah sana ya. Dan kita lihat Wave Minion masih akan di-plating lagi. Kelbai bersama dengan seorang Prince bakal mencoba untuk mencari lagi pemain-pemain yang mungkin bisa terpick off dan dijadikan sebuah pilihan. Terkena serangan dan cukup dalam dan dia harus lebih waspada. Tentunya dengan item-item yang harus bisa untuk dia dapatkan di game kali ini. Sebuah item yang mungkin lebih bisa mengunci sebuah penahan damage ya. Gatotnya kali ini pun juga masih berusaha untuk bisa menahan pertarungan. Novoselic terus mencoba untuk memberikan pressure, namun satu buah Sensoni juga tadi sempat terbuka dengan Yura yang mencoba menambah darahnya. Tapi dengan ada sekarang sepertinya bakal jadi prioritas untuk langsung diamankan seorang Ahmed dengan satu sontekan. Ahmed akhirnya mendapatkan point kill pertamanya. Harus bisa lebih percaya diri lagi untuk bisa mengambil point kill di saat Always Mail ini juga harus ditumbangkan satu kali dan masih harus mencari point kill pertamanya di match kali ini. Siapa yang bakal jadi prioritas untuk bisa ditumbangkan duluan? Ahmed
mencoba kasih buat Temsoplet. Penyerangan pun terbuka dengan bantuan sebuah Avatar Guardian. Mencoba memberikan geprekan dengan bantuan sebuah barrier jika tadi sempat terjadi. Namun serang dari pun juga berhati karena gengkingan dari pasukan tim lawan pun juga kini bakal terjadi. Dan dia harus berhati-hati karena IMU yang kini ternyata berhasil dilakukan juga oleh pasukan dari tim Excalibur pun berhasil memakan korban. Dengan Ahmed yang juga kini mencuri kejar. Ranking sensor tambahan pun dilakukan dengan seorang King Lair yang juga harus jadi korban. Tapi Kaizep membuka peluang dengan satu positionnya meskipun harus terkena lagi satu sontekan. Wah, permainan terbuka dari kedua tim sama-sama membuat mereka pun kehilangan banyak pemain ya. Dan ini yang ngejadi warning harusnya, apalagi kalau misalnya buka barrier ya dan dia. Kadang kalau kita lihat barrier-barrier yang dibuat bisa juga kadang merugikan tim sendiri ya. Kadang malah sulit untuk bisa ngecover karena barriernya malah ngalangin ya. Atau mungkin pengen escape tapi barriernya malah ngebuka buat diri sendiri, susah buat kabur ya. Itu kadang juga jadi masalah ya. Namun kini untuk turtle kedua, siapa yang akan berhasil amankan? Apakah dari teman-teman tim? Dari teman-teman tim 4 tim. Dia ternyata berhasil untuk mengambil satu buat turtle-nya dengan killing spree juga berhasil terconnect. Kita lihat ada beberapa pengambilan yang juga akan berhasil terjadi di depan sana dengan Orange Buff. Dia juga akan mencoba dimaksimalkan. Seorang Always Mel masih berhati-hati dan pengambilan dari Orange Buff-nya pun juga berhasil untuk dilakukan untuk di game yang kali ini. Kita masih cukup baik untuk bisa didapatkan, namun harus berhati-hati dengan Bion Station juga kini harus mencoba dimenangkan. Tapi Temsoplet tambahan membuka momen untuk seorang Dani melakukan pengambilan tapi tertembak dengan cukup dalam. Dengan Kyleba yang berhasil memancing untuk seorang Link-nya masuk ke arah turret ya. Dan itu malah menjadi kunci untuk bisa terkena damage turret dan itu malah jadi point kill buat teman-teman dari tim Excalibur buat di game kali ini. Bersama dengan satu Buffalo Guardian juga berhasil masuk. Seorang Kaizep membawa point kill. Dengan kita lihat ada seorang Yura yang akan jadi opsi kedua untuk bisa diamankan di sana. Dengan persiapan ke arah Wave Minion yang juga saat ini sedang dilakukan teman-teman dari tim 4M. Permainan masih cukup baik untuk bisa mereka lakukan, tapi memang Excalibur ya juga punya beberapa objektif yang ternyata udah berhasil mereka dapetin ya. Khususnya turret di area bawah nih udah berhasil mereka dapetin. Kaizep nggak bertahan dengan cukup lama. Sebuah shadow kill pun juga terjadi dan dia harus mencoba untuk kabur. Flicker pun harus direlakan. Sementara serang Yura pun juga kini mencoba dikejar. Temsoplet tambahan dari serang Dandi. Kita lihat apakah berhasil untuk membawa ke sebuah korban. Dengan kita lihat siapakah yang bakal dijadikan pilihan untuk di game kali ini. Ini benar-benar dari segi team fight-nya Excalibur juga udah mulai bermain dengan baik ya. Dan harus ditangkal sih beberapa penyerangan yang dilakukan oleh teman-teman dari Excalibur, karena mereka semakin lama semakin baik juga dari segi goldnya ya. Meskipun dari segi goldnya ternyata teman-teman tim 4M yang lebih unggul ya. Turret sih berarti sih. Turret dari teman-teman tim 4M yang harus bisa dimanfaatin karena mereka sangat-sangat membutuhkan objektif sih buat di game kali ini. King Lair masuk dalam sebuah jebakan tapi blasting duet. Gagal untuk bisa membuat diri pun selamat. Jadi prioritas penting untuk langsung malah jadi point kill. Gagal untuk bisa survive dan tumbang sebanyak 2 kali. King Lair harus bisa lebih berhati-hati. Serangan pun masih juga terbuka di bagian tengah. Dengan turtle yang ketiga yang juga kini bakal diperebutkan. Avatar Guardian mencoba datang dan bisa membuka sebuah masa untuk pasukan dari tim Excalibur yang sepertinya harus kehilangan kas buat turtle-nya di sana. Lagi dan lagi seorang Ahmed berhasil mengambil ke arah sebuah turtle-nya dengan satu buah retribution. Kaizep pun juga berhasil menambah point kill dengan triple kill yang berhasil terconnect. Mencoba untuk kabur tapi Lucky Foreman yang juga akan mencoba untuk langsung didapatkan. Dengan Dani yang perlahan mencoba untuk memberikan backup tapi gagal untuk bisa memberikan sebuah bantuan. Dan melihat aja bahwa seorang Kaizep pun harus jadi sebuah pilihan. Dengan Wave Neon yang akan kembali dilakukan. Kita lihat teman-teman dari tim 4M mencoba untuk akhirnya mendapatkan objektif di area sana. Tapi mereka pun juga harus lihat bahwa Excalibur ini juga udah dapetin satu turret lain, sehingga pengejaran yang teman-teman dari 4M pengen lakuin ya buat di arah turretnya malah ya harus kini ya juga harus mereka kejar lagi karena satu turret lain pun udah berhasil diambil buat teman-teman dari tim Excalibur di game kali ini ya. Always Mel dengan permainan Hayabusanya. Kita lihat dengan 2 pick off, beberapa item berhasil diambil oleh dirinya. Ada si Hilbert dan Sky Pincher, 2 item yang cukup penting untuk bisa ngasih damage. Dengan kita lihat apakah ada item-item lain yang akan diambil. Haskell kah jadi sebuah pilihan, atau mungkin Malefic OR yang bisa jadi item tambahan. Bisa platingan pun masih dimainkan di bagian tengah. Kita lihat opsi untuk menjalankan Wave Minion pun masih dilakukan oleh pasukan dari tim 4M.
Dengan tentunya Lord pertama yang harus juga jadi prioritas untuk bisa diambil untuk game yang kali ini. Siapakah yang berhasil untuk mengambil sebuah Lord yang pertama ya? Kedua tim harus berhati-hati jika ingin melakukan pengambilan karena Lord. Karena kontes sepertinya bakal terbuka ya, play dengan gadanya pemain yang berhasil ditumbangkan duluan. Tapi Sandstrom mencoba buka masalah karena KZP ini sendirian. Sebuah sensornya pun harus hilang dengan harus bisa membuat dirinya pun juga ditumbangkan. Bersama dan dia juga serkan sebuah killing spree. Lihat Ahmed masih membawa poin kill. Bagi ini mencoba untuk mendapatkan poin kill keduanya karena seorang Yura yang juga harus serkan sebuah eliminasi, tapi juga berhati-hati karena Ahmed pun tertembak dengan cukup dalam. Dilukai dengan Deadson Natsa yang juga kini harus membuat seorang Kingler pun mundur ke arah belakang. Gak bisa memasakkan karena tentunya pasukan dari tim Excalibur punya kesempatan untuk bisa menghancurkan turret tier tengah. Belum lagi wipeout yang juga mungkin bisa terjadi di sana, bisa menjadi sebuah masalah untuk pasukan dari tim 4M. Dengan hilangnya juga sebuah otar turret yang terakhir di area tengah sana. Ini udah ada penghancuran ke arah otar turret di tengah ya. 3 otar turret udah berhasil dihancurin. Menjadi masalah lebih buat teman-teman dari tim 4M yang harus mereka tangani di game kali ini. Dengan zoning yang juga kini harus terbuka. Si Hilbert jadi item tambahan dari seorang Kyleby yang kini sedang mencoba untuk ke bagian atas. Menjaga lagi sebuah wave ini untuk bisa dijalankan. Tapi dengan seorang Always Mel yang juga harus berhati-hati karena mungkin bisa jadi pilihan ya. Apalagi kalau misalnya barang yang dibuat oleh Dandi bisa dimanfaatin dengan baik di game kali ini ya. Dengan Dior yang masih menunggu di tengah, mencari lagi persiapan yang teman-teman dari tim Excalibur bisa untuk lakukan dengan Internal Guard yang juga bisa jadi opsi untuk memberikan sebuah efek slow ya. Prince yang bisa juga memanfaatkan sebuah magic damage-nya di game kali ini. Dengan memang dari segi point kill pun cukup banyak terjadi ya, karena dirinya udah berhasil ditumbangkan sebanyak 4 kali. Dandi masih dengan serangan tipis-tipis, tapi speed push jadi pilihan penting untuk seorang Ahmed kali ini. Mencoba hancurkan sebuah Energy Turret di arah top lane. Dengan kita lihat penyerangan yang masih belum terbuka karena Lord masih memancing-mancing aja, mencari sebuah blunder mungkin untuk teman-teman dari tim 4M di sana. Dengan serangan yang kini terbuka dari seorang Yura, mencoba untuk menjaga Gesang dan gak bisa untuk ikut dalam pertarungan. Dengan kita lihat dari seorang Novoselic mencoba untuk memberikan sebuah paksaan serangan, harus membuat Dandi kini lebih berhati-hati karena dengan darah yang gak cukup banyak bisa jadi prioritas penting juga untuk bisa terkena sebuah eliminasi buat di game yang kali ini. Dengan serangan yang juga masih dilakukan, bahkan Ring Sestrom malah mendapatkan sebuah lava golem. Seorang Yura juga kini akan blunder untuk pasukan dari teman-teman tim 4M yang juga mencoba untuk menyambut langsung dengan bantuan satu buff freeze strike. Tapi sayangnya seorang Dandi pun harus malah jadi opsi utama bersama Zawi yang juga harus hilang di sana. 2 pick up pun diciptakan dengan kini seorang Cici yang harus ke depan. Novoselic mencoba untuk mengambil ke arah sebuah res buff dan ini bakal jadi momen penting ya untuk Excalibur mendapatkan Lordnya. Lord yang pertama yang seperti akan mencoba untuk mereka dapatkan. Zoning pun mulai terlihat dan ini bakal membuat pasukan dari tim 4M pun kesulitan ya. Sama Ahmed ini mencoba untuk memasakkan masuk ke bagian dalam, namun gagal untuk dilakukan dan Lordnya malah berhasil didapatkan oleh pasukan tim Excalibur. Dengan begitu baik, Lord bakal mulai berjalan dan khususnya ya bakal berjalan ke arah tengah sana. Dan ini bakal membuat wave minion yang lain ini bakal mungkin di plating ya. Sehingga bukan hanya turret di arah inner turret aja yang bisa untuk mereka dapatkan, tapi beberapa turret yang lainnya atau mungkin base turret yang bisa menjadi opsi penting banget kalau misalnya Excalibur pun berhasil dapatkan di game yang kali ini ya. Dengan mulai adanya sebuah miskomunikasi tadi ya. Miskomunikasi sih karena badangnya tadi maju duluan, terus akhirnya nggak lama ada Zawi yang mencoba untuk membuka backup. Tapi backupan dari teman-teman tim 4M yang lain atau yang harusnya mungkin ngasih damage buat teman-teman dari tim Excalibur malah nggak ada di sana ya. Mereka malah di belakang dan kita lihat sebuah endgame-nya apakah kini malah dipaksakan dengan Avatar Guardian yang juga dilakukan oleh serang Zawi. Lihat dari serang pun juga berhasil untuk membawa satu pick off lagi, namun kini juga harus terkena sebuah eliminasi. Serang Zawi pun hilang bersama dengan Novoselic dan 2 orang pemain yang tersisa dari pasukan tim 4M. Apakah membuat mereka masih cukup kuat untuk bisa bertahan? Tapi lihat ada seorang Kingler yang sendirian masih memaksakan, bahkan kini 1 versus 1 pun harus terjadi dengan adanya seorang Kyleby dan juga Kingler di sana. Buset, sama-sama Gold Laner tadi mencoba untuk melakukan pertarungan sejenak ya. Cuman emang belum ada pengambilan yang bisa dimanfaatkan di area tersebut ya, karena itu kritikal banget sih. Kalau misalnya si Kyleby tumbang, itu bakal jadi
Kabar baik buat teman-teman dari tim 4M. Sementara dari teman-teman tim Excalibur, kalau misalnya tadi dapetin si Kingler ya, itu kabar baik buat mereka ya. Karena base-nya pun tadi kebuka cukup lebar ya, meskipun akhirnya ada penahanan yang masih bisa dilakukan oleh teman-teman 4M ya. Dengan kita lihat masih juga menjalankan wave minion di bagian tengah. Kyle mencoba mengunci beberapa buff lainnya dengan Novo Select yang juga kini mulai melakukan satu buah pergerakan. Dandi, apakah bakal dijadikan peluang untuk bisa diamankan? Masih dengan cukup baik juga dengan durability yang semakin banyak ya. Udah ada Thunderbolt dan Domina Ace, belum lagi ada Oracle ya yang juga udah berhasil diambil. 3 item penting yang ngebuat memang Dandi punya darah yang sangat-sangat kuat banget ya untuk jadi badan di bagian depan buat teman-teman dari tim 4M di game yang kali ini ya. Kita dengan pedungan yang juga kini terjadi di area burst, mencoba buka sebuah pukulan. Novo Select pun kini harus mencari ya, berani serang Dandi yang kini juga akankah dijadikan pressure penting. Namun satu shadow kill pun juga bisa jadi sebuah masalah. Dengan Kingler juga harus mencoba buka satu buah blazing duetnya untuk bisa menahan area di tengah. Karena memang pemain-pemain dari pasukan tim 4M malah mencoba untuk melakukan pergerakan di arah set lane ya. Dan itu yang ngebuat tadi ada space buat di tengah untuk dipush oleh seorang Always Mill. Yang kini juga bakal mencoba memanfaatkan juga Lord yang kedua. Lord yang kini bakal jadi aksi yang lebih kuat lagi nih kayaknya untuk bisa melakukan pengambilan. Karena kontes ya, ini harus bisa bener-bener dilakukan untuk bisa membawa Lordnya diamankan di game kali ini. Beberapa serangan Battle Mirror Impact terjadi langsung dengan Yura yang juga kini akan jadi prioritas penting untuk bisa diambil. Kita masih mencari-cari informasi lebih. Siapakah yang bakal dijadikan peluang untuk bisa ditumbangkan, tapi wave minion pun mulai masuk. Ini jadi masalah. Harus ada yang pulang, tapi Bio Station malah kini dilakukan memaksakan serang Dandi. Kita lihat untuk bisa juga melihat ke arah belakang. Dandi menjadi pemain yang harus masih di garda depan ya jika ingin pasukan dari tim 4M melakukan pengambil ke arah Lordnya. Tapi sayangnya Prince pun hilang di sana. Oke, pertama terjadi ke arah pasukan dari teman-teman tim Excalibur, membuat mereka pun harus lebih berhati-hati juga karena Lord mungkin bisa diambil kali ini. Karena satu buah pukulan diserang dari pun juga tadi sempat terjadi. Yura terkena serangan, isapan darah kembali juga memperkuat dirinya. Namun Lordnya pun mulai setipis tisu dari segi darah. Ini bisa jadi peluang untuk bisa diambil ya untuk kedua tim. Tapi siapakah yang berhasil mengambil? Tapi malah ada sebuah penculikan yang akan terjadi. Tapi sayang Yura tersambut dengan satu sontekan from Ahmed di sana. Dengan lagi satu buat tembakan, Dandi pun harus berhati-hati mencoba untuk kabur. Tapi apakah bisa dilakukan dengan Fishcrack jadi jalan terbaik untuk bisa membawa serang Novo Select pun kesulitan. Dan kita lihat ada seorang Ahmed yang kini juga akan bersiap untuk melakukan lagi satu penyerangan. Dengan kini malah mengejar. Ada dua orang pemain dari Excalibur mencoba untuk menyerang ke arah serang Ahmed yang kini sendirian. Dengan harus mencoba untuk melompat-lompat lagi mencari tempat yang aman. Ahmed masih bisa pulang ya. Dengan kini juga mencoba untuk membuka lompatannya menuju ke arah Lord yang akan berhasil untuk diambil oleh pasukan dari tim 4M. Masih menguasai. Kita lihat teman-teman dari tim 4M berhasil untuk mengunci Lordnya kali ini. Dengan seorang Novo Select yang juga mulai ada gangguan karena dirinya. Bahkan satu buah barrier pun juga terjadi di sana bersama Fishcrack dan satu Sensoni berhasil dinamakan untuk bisa membuka sebuah point kill. Dan akhirnya Lord pun diambil oleh pasukan dari teman-teman tim 4M. Membawa angin segar tentunya dengan sebuah pertarungan yang sangat cukup menguras tenaga ya. Ini bakal ngebuat teman-teman dari tim Excalibur harus menahan Lord yang kedua ya. Ini apa Mar? Ini lagi scrim match guys, BO3. Iya, lagi scrim match. Ada yang booking buat jadi jobcaster scrim match. Alhamdulillah. Dengan kita pengambilan arah sebuah Wonder yang juga kini berhasil dimanfaatkan oleh Kyle Bay. Masih cukup baik. Dengan Grangernya memang menjadi pilihan utama ya. Dengan 12 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja. Masih diharapkan untuk pasukan dari tim Excalibur agar bisa membawa sebuah epic comebacknya di match yang kali ini. Dengan penyerangan juga mau dilakukan dari bawah Kingler. Apakah berhasil membawa serang Novo Select ini berhasil ditumbangkan dengan bantuan backup dari serang Zawi. Mencoba untuk membuka pukulan penting dengan turret yang juga kini akan berhasil diambil. Tapi eliminasi ke arah Lord pun juga kini berhasil terjadi. Kyle Bay masih sangat baik untuk bisa membuat Lord pun harus ditumbangkan ya.
Dengan turret yang juga kini berhasil di-push. Kita lihat teman-teman dari tim 4M. Permainan yang masih begitu gacor ya. Berhasil untuk mereka lakukan. Cuma memang mereka masih harus berhati-hati dengan blunder tambahan yang mungkin bisa membuat mereka bisa langsung dikalahkan ya. Karena one moment kalau ke arah late game sih bisa comeback ya. Bisa comeback banget sih. Dan menang di awal belum tentu menang di akhir. Kita akan lihat pasukan dari tim Excalibur akan mencoba untuk lagi memberikan permainan yang baik. Sehingga nanti akan ada sebuah momen yang mungkin bisa untuk mereka manfaatkan ya. Untuk di match yang pertama kali ini. Ya dengan masih senggol-senggol aja di arah tengah sana. Dandi membuka pukulannya mengenai seorang Novoselic. Seorang Yura pun juga kini akan mencoba dikejar. Sebuah barrier tadi juga sempat membuat seorang Yura pun kesulitan dan harus menggunakan sebuah flickernya untuk bisa selamat. Purple pun juga kini akan mencoba dicuri. Always Mel masih mencoba untuk mengambil purple-nya tanpa ada gangguan lebih. Dengan kita lihat Lord ketiga yang nantinya bakal diperbutkan lebih parah lagi nih kayaknya ya. Karena tadi di Lord kedua bisa dibilang cukup banyak korban ya untuk didapatkan. Kedua tim tentunya sama-sama mencoba untuk mendapatkan Lord yang kedua ya. Nah tadi akan menjadi momentum juga sih sebenarnya sih tadi untuk melihat lagi bahwa akan ada keunggulan ya sementara untuk sebuah tim. Dan kali ini kayaknya keunggulan untuk sebuah tim tersebut masih dipegang buat teman-teman dari tim 4M ya. Dengan Lord kedua yang berhasil untuk mereka ambil tadi. Kita pengambil karena sebuah Lead Wonder pun juga kini berhasil diambil. Always Mel dengan permainan Hayabusa. Kita lihat masih cari ya point kill yang bisa untuk dia dapatkan di game yang kali ini. Dengan kita lihat mungkin momen sebuah split push juga cukup penting sih untuk arah late game kali ini ya. Bakal menjadi pengalihan perhatian yang bisa difokusin juga bukan hanya buat teman-teman dari tim 4M doang, tapi pasukan dari tim Excalibur juga ya. Mereka punya hero macam kayak Khalid mungkin, atau mungkin seorang Hayabusa ya, yang bisa menjalankan sebuah speed push di area lawan. Dengan beberapa senggolan serangan, kita lihat teman-teman dari tim Excalibur nggak mencoba untuk mengubris ya, lebih mencoba untuk menjalankan area kinikah di area bawah. Dengan mencoba buka sebuah vision juga buat teman-teman dari tim 4M yang kini harus melaka. Ada pemain yang terculik. Ada seorang King Lear yang kini harus tumbang. Sensoni pun juga berhasil memakan korban. Novoselic pun diamankan dan satu shadow kill dengan bantuan Eternal Guard. Mencoba delay serangan yang akan dilakukan pasukan dari tim 4M dan ini bisa menimbulkan masalah. Dengan bantuan satu buah Dead Sonata yang hampir saja membuat seorang Badang pun jadi pilihan. Tapi dengan link dari Ahmed yang juga kini masih mencoba untuk muter-muter ke area belakang. Mencoba memanfaatkan posisi yang baik untuk bisa membuat dirinya pun mundur. Tapi dengan Lord yang juga kini sedang diambil, begitu juga dengan satu poin lagi juga berhasil terjadi. Ini menjadi masalah penting buat pasukan dari tim 4M yang harus menunggu dua pemainnya pun untuk bisa respon lagi. Dan keuntungan Lordnya harusnya mungkin bisa diambil buat teman-teman dari tim Excalibur, meskipun Ahmed masih ada di sana dan siap untuk memberikan kontes bersama dengan tentunya seorang Dandi yang juga kini bakal mencoba untuk membuat pengambilan Lord bisa dilakukan. Dan Dandi pukulan yang mematikan. Dengan fist cracknya Lord pun berhasil dibawa, tapi malah menjadi momen yang sangat berbahaya karena Zoe pun harus sendirian di sana. Meskipun akhirnya ada seorang King Lear yang juga kini mulai bersiap memberikan backup bersama dengan seorang Kaizip. Akan berhasil membuka sebuah kesempatan agar pasukan dari tim lawan pun dikalahkan dengan 4 orang pemain dari pasukan tim Excalibur ya. Yang kini mulai beberapa pemain pun respon di sana, mencoba memberikan beberapa tembakan juga ke Novoselic yang kini akan dikejar. Dengan purple yang juga akan mencoba diambil. Lord pun mulai berjalan perlahan dan harus bisa diantisipasi jika pasukan dari tim Excalibur masih ingin ada game yang berlanjut buat di game yang kali ini. Game pertama yang cukup menguras tenaga karena udah mencapai ke arah 23 menit. Dengan kini mencoba untuk memberikan pengejaran lagi ke arah beberapa pemain. Kita lihat pasukan dari tim Excalibur. Siapakah yang berhasil untuk mereka tumbangkan dulu. Dengan fokus yang memang masih dilakukan ke arah Lord yang ketiga ya. Memang Lord ketiga sangat powernya kuat banget sih. Dan sulit banget untuk bisa dieliminasi. Dengan kini serangan ini juga mencoba dibarengi. Ada seorang Ahmed dan juga King Lear yang mulai bersiap. Blazing Duet kakak mencoba dikeluarkan. Dengan Immortal yang hilang. Sementara sebuah TWSOB juga mencoba lakukan. Dan ini pecah.
Ke arah serang Kingler pun harus jadi pilihan bersama dengan Prince yang juga harus tumpang. 1-1 terjadi dan lihat masih ada penambahan pick up yang juga berhasil terkonek. Hingga pada serang KZM juga berhasil membuka sebuah double kill. Lihat Always Mel pun juga kini terpancing dan masuk dalam jebakan pukulan yang mungkin bisa membahayakan dirinya, yang masih mencoba untuk kabur dengan darah yang mulai tipis dan gocekan-gocekan seperti dilakukan dan membuat KZM sebenarnya akan jadi opsi utama untuk bisa ditumbangkan dan hilang sudah immortality untuk juara pemain. Namun Ahmed pun kini juga datang siap membawa seorang Yura seperti untuk bisa terkena eliminasi dengan mencoba untuk mendekat dengan sayang sekali Yura masih punya satu flicker dan Ranging Sestrom membuat dirinya pun masih pulang bisa ke area belakang. Waduh Yura ya masih bisa kabur guys. Kupikir bakal dikejar dan bisa ya. Ternyata enggak guys. Dia punya Ranging Sestrom, punya flicker, punya apa lagi ya? Punya mama, punya bapak, punya semuanya ya. Wah ini sulit ya. Dan Yura harus menunggu untuk pemain-pemain yang lainnya untuk bisa respon di sana. Dan harus membuat teman-teman dari tim 4M pun juga melakukan recovery karena mereka juga harus kehilangan cukup banyak pemain ya. Mereka harus mencari cara lain untuk bisa melakukan pengambilan Karl Lord yang berikutnya. Lord keempat ya yang bakal jadi perebutan yang kayaknya bakal lebih seru lagi nih ya. Masih bisa ikut gak kata M. Human? Ini lagi sparring guys, atau lagi scrimmage guys. Jadinya kalau kalian pengen kostum lagi besok ya. Besok aku buka kostum lagi dari siang. Dengan setup yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari tim 4M berhasil untuk membuat mereka mengambil Karl Lord yang ada di arah atas. Dengan Kingler yang sedang mencoba untuk membuka serangan bersama KZ di sana. Apakah bakal membuka satu bos yang Sony? Mencoba mengenai ke arah dua orang pemain dan dua orang pemain tersebut pun hilang begitu saja. Dengan backup yang cukup baik dari pasukan tim 4M dan dengan kehilangan dua orang pemainnya. Ini bakal membawa petaka. Meskipun Prince pun mulai bersiap di sana. Avatar Guardian mencoba membuka zoning dan bahkan sebuah fish crack pun juga kini akan dilakukan. Ngelok ke arah serang Kelboy yang sepertinya nggak dikasih untuk bisa memberikan bantuan. Di saat Ahmed pun juga harus malah ditumpangkan. Lordnya pun dibawa untuk pasukan tim 4M. Tapi base-nya ini bakal jadi sebuah momen yang cukup menakutkan juga ya. Karena bukan hanya minion biasa yang bisa memberikan penghancuran ke arah base tour, tapi super minion ya yang lebih kuat lagi dan bisa menjadi masalah penting jika pasukan dari tim 4M nggak melakukan sebuah pembersihan di sana. Dengan Lord yang kini berhasil di bawah, sebuah clearance pun juga dimainkan di sana. Sawi menjalankan area di tengah dengan weapon ini juga sedang dijalankan oleh seorang KZ di bagian atas. Always Mel sedang menunggu momen mencari formasi lagi, tapi sayangnya harus diganjar langsung dengan satu buah Sonic. KZ menjadi momok yang cukup menakutkan untuk bisa menghentikan pergerakan Hayabusa di sana. Hayabusanya kayaknya beberapa kali sempat dihentiin juga sih sama Kaizep sih. Menjadi kantor natural di saat Avatar Golem pun juga berhasil untuk langsung menggeprek seorang Prince yang sendirian. Dua korban harus terjadi dan dua pemain tersebut adalah dua orang yang bisa ngasih derby damage buat teman-teman tim 4M ya. Sehingga durability yang akan dipaksakan untuk bisa menahan gamenya di match kali ini. Apakah cukup kuat dengan Lord yang bakal mulai masuk? Teman-teman dari tim 4M lebih berfokus untuk bisa memanfaatkan sebuah team fight dengan base turret yang kini juga akan berhasil dihancurkan. Zoe mencoba untuk membuka sebuah pukulan bersama dengan satu buah barrier dan harus membuat seorang Yura pun dihentikan. Dan lagi ada point kill yang terjadi. Seorang Kaibak pun juga harus terkena sebuah eliminasi dan base-nya pun dihancurkan dan membuat pasukan dari teman-teman tim 4M pun berhasil mengamankan gamenya di match kali ini. Wah. 4M berhasil memenangkan game pertama. Begitu baik mereka untuk bisa memanfaatkan resource yang ada, sehingga akhirnya membuat pasukan dari tim lawan pun kesulitan. Bahkan ada momen yang cukup menyulitkan juga ya untuk pasukan dari teman-teman tim Excalibur, karena mereka tadi sempat kehilangan Lord dengan adanya seorang badang ya. Badangnya ganggu banget dengan fish cracknya, bahkan tadi Lord pun diambil oleh dirinya ya. Oke, lo guys, dengan Excalibur yang kini juga udah berusaha sebenarnya dengan baik ya dari segi permainan, meskipun harus ada sebuah coklat terjadi ke arah serang Priest di sana. Ada silver yang juga terjadi ke arah serang Ahmed. Cuman kedua tim memang sangat-sangat bermain dengan baik ya.
Apalagi dengan waktu yang cukup lama ya, 28 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan gamenya. Dan ini dia sebuah statistik yang berhasil terekam untuk di match yang kali ini ya teman-teman ya. Ini lagi scrim match ya teman-teman ya, jadi nggak buka kostum. Kalau kalian pengen ikutan kostum besok ya guys. Oke. Ini lagi nggak buka kostum, ini lagi ituin apa? Scrim match ya. Nah, ini momen kemenangan yang tadi berhasil terjadi dari teman-teman tim 4M dan membuat akhirnya Excalibur harus menyerah dan kalah untuk di game yang pertama ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke game kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Let's go.